Tujuan pembelajaran. Peserta didik diharapkan dapat memahami, mengikuti, serta meneladani bukti cinta Allah dan Rasul yang telah disampaikan. Model pembelajaran ekspositori. Pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran ekspositori di mana seorang pendidik memberikan penjelasan atau menerangkan kepada peserta didik dengan cara berceramah. Metode ceramah. Metode belajar yang digunakan untuk menyampaikan pelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang pendidik kepada peserta didik dengan maksud agar dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Media pembelajaran, laptop dan buku. Evaluasi dilakukan untuk menentukan hasil kemajuan belajar siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Kalian tahu nggak pagi ini kakak mau menyampaikan materi apa? Belum tahu. Jadi pada hari ini kakak akan menyampaikan tentang materi akidah, akhlak, dan pembelajarannya, yaitu tema cinta pada Allah dan Rasul. Di sini kakak akan menceritakan tentang bukti cinta Allah dan Rasul. Sebelumnya kalian udah tahu belum bukti cinta kepada Allah dan Rasul? Nah, di sini kakak akan menceritakan sedikit tentang materi bukti cinta kepada Allah dan Rasul. Yaitu, apa itu cinta kepada Allah? Udah ada yang tahu belum? Belum. Nah, cinta kepada Allah berarti menetapkan Allah di lubuk hati dengan khidmat. Bukti nyata dari kecintaan Allah adalah dengan melakukan perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Cinta kepada Allah adalah selalu menjadikan Allah sebagai dasar atas segalanya. Cinta manusia kepada Allah adalah dasar dari semua cinta kepada yang lainnya. Orang yang mencintai Allah, maka ia akan mencintai semua yang mendekati Allah. Bukti cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana sih cara kita cinta kepada Allah? Udah ada yang tahu belum? Gimana cara kita cinta kepada Allah? Jadi cara kita cinta Allah yaitu taat kepada Rasul dengan menjalankan seluruh sunnahnya adalah bukti ketaatan kepada Allah. Arti bukti kepatuhan seorang muslim kepada Allah adalah dengan patuh menjalankan sunnah-sunnah Rasulnya. Tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk mengabaikan sunnah Nabi. Meremehkan dan mengabaikan sunnah bisa menjadi ancaman tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Kenapa kita harus mencintai Allah? Nah, sesungguhnya manusia hidup dengan dipenuhi berbagai limpahan karunia Allah, baik lahir maupun batin, baik yang terdapat di sekitar diri manusia maupun yang ada di dalam diri sendiri. Semua itu merupakan bukti cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia atas semua kebaikan nikmat Allah itu. Sudah sepatutnya jika manusia membalasnya dengan mencintai Allah sebagai pemilik dan pemberi kebaikan. Allah mengharuskan ia mencintai Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah merupakan kekasih Allah. Rasulullah SAW pun sangat mencintai umatnya. Mencintai Rasulullah merupakan tanda mencintai Allah. Dan mencintai Rasulullah termasuk kunci meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mencintai Rasulullah SAW akan dicintai Allah SAW. Kenapa Allah sangat mencintai Nabi Muhammad? Satu, karena akhlak mulia yang dimiliki Nabi, bahkan dia dunia ini hanya satu akhlaknya sangat mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allah mulianya
kedua yaitu kesabaran yang memiliki Nabi. Dan yang ketiga yaitu karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang diberi wahyu Allah untuk menerimanya dan menyampaikan Al-Quran dan isinya di dalam kehidupan ini. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana cara kita agar dicintai Allah. 1. Mendaburi Al-Quran dan mengamalkannya. Untuk mendapatkan cinta Allah adalah dengan membaca Al-Quran yang khusyuk, disertai penerungan mendalam terhadap makna-makna yang terkandung di dalamnya dengan menghadirkan kesadarannya secara total bahwa kita sedang menujat Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahasia menuju cinta kepada Allah. Yang kedua yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah. Ada 2 golongan dari seorang hamba Allah yang beruntung. Pertama yaitu yang mencintai Allah, yang menjalankan amalan-amalan wajib. Yang kedua yang dicintai Allah yaitu jika melakukan amalan-amalan sunnah setelah tuntas amalan wajibnya. Yang ketiga yaitu meningkat Allah di dalam hati, lisan dan tindakan sehari-hari. Mengingat Allah adalah kesadaran diri akan Allah, baik hati, ucapan maupun tindakan. Yang keempat yaitu cinta kepada Allah membawa cinta kepada seluruh makhluknya. Ridho kepada Allah membawa diri kita pada ridho selainnya. Maksud diri kita merasa ridho bahwa apapun yang ada di alam semesta itu di bawah ketentuan Allah. Inilah keterangan jiwa yang diperoleh dari keridhoan kepadanya. Yang kelima yaitu merenungkan nama-nama dan sifat Allah. Hamba yang beriman adalah orang yang mengenal Allah melalui nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Kemudian dia membenarkan Allah dalam mengeluarkan sehari-hari ikhlas, niat, dan tujuan serta tidak berperilaku melainkan dengan budi pekerti yang luhur. Yang keenam yaitu menyadari kebaikan Allah dan segala kenikmatannya darinya. Sebagai hamba senantiasa diliputi oleh segala kebaikan dari Allah, segala kenikmatan kasih sayang, dan segala hak dapat memenuhi perasaannya. Tidak ada yang memberikan kenikmatan dan kebahagiaan di dunia ini kepada kita selain Allah. Semua yang ada di alam sekitar ini pasti semuanya darinya. Yang ketujuh yaitu menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah. Maksud menyerahkan diri yaitu kepada Allah yaitu kekhusyuan hati, menyerahkan diri sepenuhnya, kesadaran diri sangat butuh kepadanya, dan menjaga etika menghambat kepadanya. Yang kedelapan yaitu bermunajat kepada Allah di tengah malam. Allah memberikan sanjungan bagi diri siapapun. Yang kesembilan yaitu bersahabat dengan para pencinta Allah. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, cintaku menjadi keniscayaan bagi orang-orang yang mencintaiku. Cinta menjadi keniscayaan bagi orang-orang yang mencintaiku. Cinta menjadi keniscayaan bagi orang-orang yang mengunjungiku. H.R. Ahmad. Yang terakhir yaitu menjauhi segala hal yang dapat melalaikan hati. Jika kita ingin mencintai Allah, maka kita ada di pilihan bagi kita untuk senantiasa menjaga hati agar tetap bersih. Oleh karena itu, mari menjaga hati dari segala sesuatu yang dapat melalaikan hati dengan senantiasa membersihkan hati, dan penyakit yang dapat membuat kotor hati yang bersih adalah hati yang senantiasa menyadari bahwa Allah itu benar-benar ada. Hari kiamat pasti kedatangannya, dan Allah pasti membangkitkannya manusia dari kuburnya. Nah, selanjutnya yaitu bukti cinta kepada Rasulullah. Mahabbah, sebuah ungkapan kecintaan. Cinta yang muncul dari hati dan perasaan seorang atas suatu hal. Cinta itu akan lebih berharga dan berarti, kata Syekh Husain bin
Qasim Al-Khaliq bila ditunjukkan kepada Rasulullah melalui artikel berjudul Mahabbatun Nabi. Ia mengatakan cinta terhadap Rasulullah adalah kewajiban bagi setiap muslim mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dibuktikan dengan ketaatan terhadap Rasulnya. Cinta terhadap Rasul adalah puncak keimanan muslim. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menuju cinta ke Rasul, yaitu yang pertama mengikuti ajarannya, yang kedua mempelajari kehidupannya, yang ketiga belajar memahami hadis dan mengikuti sunnahnya, yang keempat senantiasa bersolawat kepadanya, dan yang terakhir yaitu ada contoh iman kepada Rasul dan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Yang kedua, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah. Yang ketiga yaitu menjadikan Rasul sebagai suri tauladan bagi kita. Yang keempat, menjadikan Rasul sebagai suri teladan bagi kita. Yang keempat yaitu bersolawat atas dengan solawatnya yang dicontohkan. Yang kelima, berusaha untuk senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan masih banyak lagi contoh iman kepada Rasul, seperti yang pertama berkata baik dan benar kepada siapapun. Yang kedua, jujur dan segala perkataan dan perbuatan. Yang ketiga yaitu melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Dan yang keempat yaitu senantiasa berbuat baik, berakhlakul karimah. Yang kelima yaitu mempelajari sejarah-sejarah Rasul. Nah, kakak tadi kan menjelaskan tentang bukti cinta Allah kepada Rasul. Ayo, siapa yang menyimak tadi? Ada yang paham gak? Ada. Nah, ayo Fira, ntar dulu. Ya Fira, nah tadi kan kakak menyebutkan contoh iman kepada Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Coba si Fira sebutkan ulang tadi apa saja. Mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah. 2. Mengingat Allah di dalam hati, lisan, dan tindakan sehari-hari. 3. Merenungkan nama-nama dan sifat Allah. Nah, yang lain ada yang tahu nggak? Ayo coba Wafa, sebutkan ulang bagaimana sih caranya agar kita dicintai Allah. Sebutkan 3 saja. Tadi kan kakak sudah memberikan, coba apa saja? 1. Menjalankan apa-apa yang diperintah oleh Rasul. 2. Menjauhi larangan Rasul. 3. Menjadikan Rasul suri tauladan bagi kita. Nah, itu tadi kan yang disebutkan Wafa, yaitu bagaimana cara cinta kita kepada Allah. Yang lain ada yang masih tahu nggak? Ayo, tadi nyimak nggak pas kakaknya cerita panjang lebar, nggak nyimak? Ayo. Wafa sama Eka besok-besok nyimak ya kalau kakaknya menceritakan. Oh iya, Rafa, nggak apa-apa. Rafa sama Eka besok-besok nyimak ya kalau kakaknya menjelaskan materi ataupun bercerita tentang bukti cinta Allah dan Rasul. Nah, itu tadi bukti cinta Allah dan Rasul. Jadi mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan. Apabila ada salah kata, kakak mohon maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi